yang pakai gamelan. Lalu Alfi, suaraku ada ya? Tes? Ada aman-aman. Oh, ada. Nah, itu baru inkulturasi. Jadi ketika agama itu hadir, dia tidak berubah secara esensi agama, tapi menyesuaikan diri. Contoh gini, saya misalkannya orang Islam nih, saya diwajibkan untuk berniqab, tapi di Jawa orang nggak kenal niqab, maka saya boleh menggunakan apa yang digunakan di Jawa. Apa itu? Selendang misalnya, atau jilbab. Iya. Asal esensinya sama. Tapi Kristen nggak bisa dikatakan inkulturasi, itu terlalu halus, Bang Handi. Seolah-olah Bang Handi mengatakan bahwa agama mereka tuh benar-benar ada tapi menyesuaikan diri. Coba perhatikan, benar nggak inkulturasi? Ayo kita uji. Pertanyaan saya adalah, apa originalnya agama Kristen? Kalau mereka dikatakan inkulturasi, mereka harus ada originalnya. Kalau Islam jelas originalnya dari Nabi Muhammad datang ke Jawa, maka pakaian yang digunakan tidak lagi gamis, tapi menggunakan pakaian ala Jawa, tapi tetap secara esensi tetap menutup aurat. Itu namanya inkulturasi tuh. Nah, pertanyaan saya, originalnya Kristen apa sehingga dia layak dikatakan inkulturasi? Gak ada, karena dia adalah perkawinan antara ajaran pagan dengan ajaran Yahudi, monoteis. Muncullah Tritunggal. Saya nggak bahas itu, saya membahas ini Kristen Arab. Nah, saya ke sana sekarang. Kristen Arab dong. Ya, saya langsung ke sana. Apa yang mereka coba lakukan pada zaman-zaman terdahulu, itu juga sedang mereka upayakan ketika mereka membawa ajaran mereka bertemu dengan orang-orang Islam. Di mana ternyata ada beberapa tokoh yang hampir sama, yaitu antara Isa dan juga Yesus. Kenapa mereka menggunakan kata Roh Kudus? Kenapa? Karena biar menyamakan, biar nanti terjadi sinkretisme. Pada akhirnya begitu mudahnya mereka nanti menyebarkan bahwa ternyata Nabi Isa dalam Al-Quran itu adalah Tuhan. Dia dari Roh Kudus. Padahal Roh Kudus definisinya secara etimologi dalam Islam itu adalah dari kata roh dan kudus, ruah. Kalau kita bicara tentang ruah, sesuatu yang transenden. Kenapa Al-Quran dikatakan ruah? Karena memang secara esensi dia menghidupkan hati. Kenapa malaikat Jibril dikatakan ruah? Karena memang dia secara esensi itu transenden, kecuali dia menampakkan diri. Maka wajarlah kiranya malaikat Jibril ataupun Al-Quran dikatakan ruah kudus, karena memang mereka kudus. Tapi kenapa kemudian diambil kata ruh kudus untuk mengatakan ada pribadi lain dari Tuhan mereka? Kenapa harus pakai ruh kudus? Kenapa nggak pakai pneuma? Karena mereka akan kesulitan mengajarkan kepada kita bahwa pneuma ternyata secara bahasa artinya juga adalah hantu. Maka mereka gunakan bahasa Al-Quran. Kenapa mereka katakan kata Rasul, bukan apostolos? Sepadan tidak, belum tentu, karena Rasul itu merujuk kepada utusan Tuhan. Karena kalau seandainya semua utusan dikatakan Rasul, berarti tukang galon juga Rasul. Berarti tukang kurir juga Rasul. Berarti mata-mata satu negara yang diutus kemana-mana Rasul. Kan nggak bisa. Maka ada istilah bahasa agama dan bahasa tidak beragama. Ada istilah begitu. Bahasa memang tidak beragama, tapi bahasa agama itu ada. Apa bahasa agama? Bahasa yang baru muncul, dimaknai secara terminologi kemudian oleh orang yang memperkenalkannya. Seperti apa yang disampaikan Nabi Muhammad, istiwa alal arash, atau Alkitab. Kata yang dipakai oleh Allah ini, kata yang dasar katanya adalah kata katabah. Katabah, yang artinya bukan hanya kitab. Kenapa? Kalau kitab atau buku udah ada padanan katanya apa? Mushaf. Maka lalu kenapa di Indonesia diambil kata kitab dijadikan buku? Kenapa? Kita terbiasa melihat Al-Quran dalam bentuk buku. Padahal kata katabah menurut Imam Al-Qurtubi di jilid kedua penjelasan tentang zalikal kitabul la raiba fi artinya adalah hukum Tuhan, aturan Tuhan, al-furud, apalagi itu ketentuan-ketentuan. Tiba-tiba diambil Alkitab. Disebutkan kepada karangan manusia, karangan Lukas, karangan Matius. Keji kawan. Alkitab yang adalah istilah untuk firman Allah diambil kemudian dilekatkan kepada karangan manusia. Ini jahat. Sama seperti istilah jurnal nanti. Jurnal istilahnya adalah karya ilmiah. Tiba-tiba ada dongeng dikatakan jurnal, itu jahat namanya, penyesatan, penyimpangan istilah. Sama seperti kata kafara. Kata kafara artinya adalah menutup diri. Tiba-tiba dikatakan sebagai apa? Dipadankan dengan kata raka. Dalam bahasa Yunaninya apa? Stupid, penghujatan. Ini yang disebut dengan menyimpangkan istilah yang ada, menghadirkan istilah baru yang tidak pernah disepakati bahwa itu ada, lalu diselewengkan. Ini namanya penyesatan. Satu lagi,
Kata Allah, tidak ada satupun entitas di muka bumi ini yang pernah disebut Allah. Kalau ada, tunjuk. Tidak ada satupun kitab suci yang memuat kata Allah sebagai nama Tuhan kecuali Al-Quran. Tiba-tiba ada orang yang muncul mengatakan bahwa kami sudah lebih dulu pakai kata Allah. Nah, ini disebut dengan kurang ajar. Kecuali ada legitimasi, ada informasi dari Yeshua Hamasya tertulis dalam kitabnya bahwa Tuhan yang kami sembah namanya Allah, baru boleh. Tapi mereka tidak punya landasan. Kenapa mereka pakai kata Allah? Karena mereka mau mengupayakan sama loh Tuhanmu dengan Tuhan kami, maka sembahlah Isa. Karena dalam kitabmu Isa ada Roh Kudus. Kalian yang PA, karena kalian nggak paham Al-Quran. Ujung-ujungnya begitu. Perhatikan itu, para murtadin yang menjadi misionaris. Apa katanya? Itu kan Isa jalan yang lurus. Nah, inilah upaya. Mereka sedang melakukan upaya sinkretisme. Mereka tidak peduli dengan kebenaran. Yang mereka pedulikan adalah kita terima doktrin mereka. Oh, kita sama, bre. Inilah yang dilakukan oleh Amru bin Lu'ay. Amru bin Lu'ay adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Bahkan Rasulullah melihat dia menggeret-geret isi perutnya. Karena dia adalah orang yang sangat terkenal, sangat toleransi. Ingat ya, Amru bin Lu'ay kalau dibaca sejarah, dia terkenal sangat baik karena sangat toleransi kepada umat beragama lain. Bahkan tokoh yang sangat tidak toleransi itu para nabi. Mana ada para nabi itu toleransi terhadap penyembahan terhadap berhala? Perhatikan Musa, perhatikan Abraham. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia hancurkan itu berhala-berhala. Kalau Nabi Ibrahim hidup di zaman sekarang, dia pasti dikatakan tidak toleransi. Kalau Musa hidup sekarang, dia dikatakan tidak toleransi. Nabi Muhammad hidup sekarang tidak akan dikatakan toleransi. Yesus hadir sekarang tidak akan dikatakan toleransi. Yang toleransi hidup zaman sekarang adalah Amru bin Lu'ay dan Paulus. Kenapa? Terlalu panjang ke situ, Oh ya, panjang kali. Ya. Kalau udah materi kajian aku udah menikmati. Saya khusus ke Kristen Arab. Saya nggak peduli yang ada di sini. Yang itu bukan kewenangan malam ini, bukan topik malam ini. Kristen Arab yang saya kritisi ini. Wah, kalau Kristen Arab aku nggak ikut campur, soalnya aku nggak kenal sama orang Arab. Nah, dia mungkin kenal orang Arab, mungkin lanjut lah. Ya. Soalnya gini. Mereka sering berpacu bahwa Kristen Arab lebih dulu. Kristen Arab lebih dulu daripada Islam. Kristen Arab lebih dulu daripada Al-Quran di abad ke-7, kata dia. Tapi persoalannya adalah Kristen Arab itu kalau ketemu sehari-hari masih menyebut Masya Allah, Alhamdulillah, kata Rasul, Kitabul Muqaddas. Kalau dia duluan, dari mana mengambil kata Masya Allah, Alhamdulillah ini? Kristen Arab ini gitu loh. Dari mana mereka mengambil kata Allah menerjemahkan Yohanes 1 itu? Coba dibuka di Alfi. Kitabul Muqaddasnya dia. Buka dulu. Kenapa ada lagi gitu loh? Dari ini omongan siapa sih yang lagi di counter Bang Andi ini? Omongan Kristen Arab. Kesel gue sama Kristen Arab itu. Oh, ada gitu. Iya, ini Injil Yohanes, Gospel of Yohanes, pasal pertama in Arabik. Di sini kan dikatakan fil badai kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kanal kalimatullah. Jadi masih pakai juga kata Allah di Yohanes 1 butir 1. Padahal kalau kita lihat di Greeknya sendiri, dia kan menggunakan kata theos kan ya. Theos ini kalau di grammarnya itu dia termasuk bagian daripada common noun atau generic name. Sementara Allah itu isim alam, yakni proper name gitu, Deng. Silakan. Nah, ini Kristen Arab ini, kenapa ini Kristen Arab juga ini dari Yunaninya itu theos, kenapa diterjemahkan ke bahasa Arab menjadi alif lam lam ha? Ini ngambil dari mana ini kata ini gitu loh. Nah, ini yang saya maksud tadi, apa ya, pengingkaran terhadap kejujuran, terus kemudian ada hal-hal tertentu yang ingin dicapai. Dia ingin menjadi Kristen Arab, tapi karena dia orang Arab, dekat dengan orang Islam, akhirnya dipakai. Artinya di sini ada pembohongan publik Kristen Arab ini dalam menerjemah juga.
Kalau saya sih ini namanya karena budayanya Arab cenderung ke Islam, akhirnya menginkulturasi. Artinya ikut budaya Islam dia. Meninggalkan budaya Yunaninya kan, itu masuk gua di sana. Jadi meninggalkan budaya Yunaninya, digeser kata Theos menjadi budaya Arab yang mayoritas Islam. Akhirnya Theos diganti menjadi alif lam lam ha di sini. Itu masuk saya inkulturasi di sana. Ya Kristen Arab kalau bisa ya janganlah merubah budayanya, janganlah merubah akarnya, jangan merubah wajahnya. Yunani aja gitu loh, maupun kalau orang Arab. Itu masuk gue di sana teman-teman. Semoga mengerti dan tidak mengerti. Mengerti dan tidak mengerti. Maksudnya gimana nih? Saya ngomong nih. Tapi gini juga Dan ya. Di dalam kamus Alkitab Al-Muqaddas dijelaskan, ini masih dengan situs yang sama ya. Alfi masih menggunakan sentakla. Di sini dinyatakan bahwa Allah itu haza ismul ilah. Nama Allah ini nama sesembahan, Kholikul Jami'it Kainat gitu, pencipta segala sesuatu. Oke lah, Arab melakukan inkulturasi, namun peletakan pada kamusnya itu sama kok, sama-sama dinyatakan sebagai nama sesembahan. Yang anehnya sampai ke Indonesia kata Allah ini berubah menjadi gelar. Nanti kita kupas ya. Kita ambil contoh di misalnya di Keluaran. Kita ambil contoh di Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang pertama dikatakan tadi ya. Kalau di Keluaran kita lihat di Bibelelainya itu menyatakan bahwa Musa itu diangkat menjadi Allah bagi Firaun, kan begitu ya bunyi terjemahan elainya ya. Sementara kalau kita lihat di sentaklanya sendiri, itu tidak ada kata Allah, yang ada itu ilahun gitu. Bentar ya, jaringan Alfi error di sini. Alfi. Nah, iya. Di sini masih di kamera gua. Gimana? Aman? Terusin. Iya. Nih, kita buka dulu di Keluaran pasal yang ke-7, butir yang pertama. Di sini kan dinyatakan nih bahwa Musa itu diangkat. Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Kalau kita lihat di sentaklanya sendiri, Bible berbahasa Arab, ini kan jelas faqala rabbu li Musa unzur ana ja'altuka ilahan di Firaun. Ilah di sini bukan Allah. Jadi memang bukan hanya Kristen Arabnya yang melakukan inkulturasi, sampai ke bahasa Indonesia pun kata Allah itu mengalami distorsi yang sangat merugikan umat muslim itu sendiri. Begitu teman-teman. Ya silakan Alfi kembalikan. Bagaimana Bang Moto? Bang Moto nih ahlinya. Bang Moto, silakan. Iya Bang Andi, gimana tadi? Aku sedikit nyimak, banyak banget hari ini soalnya ada kelas. Gimana Bang Andi? Itu Bang Moto itu loh. Dan Kristen Arab juga curang menerjemah. Nah kan, pakai Allah juga ya Bang Andi kan ya? Iya Sama pakai. Nah itulah yang tadi Bang Andi bilang itu semua demi supaya bisa diterima ajaran pagannya di kalangan mayoritas. Kalau nggak salah di Bali juga gitu ya Bang Andi ya. Jadi pakai punyanya mereka sama, betul. Jadi Ya itulah yang saya maksud tadi. Kenapa ini Kristen Arab ini ya cenderung menomorsatukan budayanya yang dikelilingi dengan bahasa Arab, bahasa ibu, karena bahasa Arab itu cenderung dengan Islam gitu ya. Terus dia terjemahkan dari Yunaninya kalah loh. Jadi wajah Yunaninya kalah karena harus disesuaikan kondisi budaya dia yang orang Arab itu. Akhirnya caranya adalah ya mereka juga mencontek dari Al-Quran. Nah itu betul itu Bang Andi, karena di secara penerjemahan orang Yunaninya kan nggak memahami tentang Allah ini ya, sama pencipta segala sesuatu. Karena gini, setahu saya pagan ini adalah berdasarkan konsep dari pemikiran manusia
dia memberikan konsep sepanjang yang bisa dia jangkau dengan indera, yang dia bisa pikirkan, yang dia bisa pandang dengan mata, dia bisa sentuh. Sementara tentang Sang Maha Pencipta ini jauh melampaui itu ya. Dunia ini jauh sangat luas gitu. Orang pagan ini nggak paham dengan itu semua. Makanya benar, karena dalam theos, dalam bahasa Yunani ini lebih rendah daripada Allah. Karena theos ini hanya bagian daripada konsep utusan Tuhan yang di bumi, ya, orang yang dianggap mempunyai kelebihan dari manusia biasa, bukan sang Tuhan sebenarnya. Karena ada akontas lagi di sana. Theos ini kan baru tentang dewa, bukan sang paling dewa tertingginya, Maha Penciptanya, beda. Memang benar, karena itu supaya mereka bisa memasukkan pemahaman ini, kayak kata Uniripa tadi, mensinkritiskan ke dalam Islam, dalam orang Arab, itu mereka gunakan kata Allahnya tadi. Jadi Gini Bang Bajo, intinya adalah kalau Kristen Arab itu banyak juga penghilangan makna dari Yunaninya, tapi ada sedikit jujurnya. Karena dia memakai nama Allah, sembahannya umat Islam itu, dia masih tetap konsisten Allah itu nama. ya, Alpi tadi udah buka ya Alpi ya, Ismu ya. Jadi kalau diterapkan pada Yesus nggak cocok juga Bang Andi, karena kalau digunakannya theos masih cocok pada Yesus. Kenapa? Dia hanya manusia di bumi yang lebih tinggi dari manusia biasa, karena dianggap mempunyai kelebihan dari Sang Maha Pencipta, mujizat. coba Tapi dibuka kalau- lagi di Alpi. Coba sebentar kalau Bang Bajo, Allah buka itu lagi di Alpi jauh. itu Allah itu masih dia di situ nama atau gelar? Kalau Kristen Arab Allah itu di Alpi, buka lagi biar sama-sama kita belajar. Di dalam kamusnya sendiri, Kristen Arab itu menyatakan, Alfi ngambil dari Free Coptic Books ya 002 Holy Arabic Bible Dictionary, di dalam Komus Alkitab Al-Muqaddas Da'aratul Ma'arif Al-Kitabiyah Al-Masihi ya. Allah, Ibnullah, Abna'ullah dalam bentuk jamaknya dikatakan di sini haza ismul ilah. Allah ini nama sesembahan, al-ilah ya. Ilah yang masuk alif lam ma'rifatnya. Khaliqul jami'il kainat, pencipta segala sesuatu, pencipta segala makhluk itu. Nah, jadi Kristen Arab itu meletakkan posisi Allah itu sebagai nama Tuhan, nama sesembahan. Meskipun nanti kalau kita lihat ke dalam dalil itu banyak sekali yang bukan nama tapi diletakkan 4 huruf suci ini gitu. Kalau begitu boleh disimpulkan Kristen Arab itu beda dong, beda Tuhannya dengan Kristen pada umumnya gitu loh. Kalau Kristen Arab mengatakan Allah ini adalah nama Sang Pencipta, berarti Tuhannya Kristen Arab sama dengan Tuhannya umat Islam. Kalau Kristen Arab, jadi dia lepas lagi daripada adanya nama Yesua Masia itu. Saya ingin sekali diskusi sama orang Arab, Kristen Arab itu. Pengen nanya dia. Jadi posisi Yesua masalahnya- Masia di sini sebagai apa? Nah, itu masalah Kan begitu. Bang Andi. Kalau menggunakan kata Allah sebagai Sama Pencipta, Jadi biang tapi keroknya dia juga bahwa- ini Kristen Arab juga nih, yang mula-mula katanya. Padahal yang kalau baca itu kalau nggak salah itu 2 abad setelah adanya Al-Quran. Betul apa betul nggak itu bukunya Kristen Arab itu? Iya betul. Bang Andi dan semuanya aku izin kelas ya, masuk kelas dulu. Ngajar Iya biasa. Bang Moto, siap Siap. Bang. Makasih Bang Makasih, Andi Bang Moto, semuanya. ya. Akan nanti aku mampir lagi. Sejam doang kok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya Bang Andi, kalau mereka menyamakan kata Allah sebagai Tuhannya, tapi mereka menggunakan bahwasanya Yesus anak Allah, ini masalah. Jadi Allah punya anak, ini nggak Nah boleh. buktinya itu Om Bajo, Allah itu udah bilang nama sembahan. Pencipta alam semesta, coba buka lagi Pi tadi. Allah ismu apa tadi itu bahasanya tuh? Gua nggak hafal. Coba Berwujud. Kristen Arab nih. Allah haza ismul ilah. Allah itu, Allah ini nama sesembahan. Ilahul Aqal Pencipta. Mm. Al-Ilahul Aqal. Khaliqul jami'il kainat. Segala sesuatu. Yang menciptakan segala sesuatu. Tapi masalahnya kok punya anak, berarti mereka menghujat juga dengan apa yang di dalam Betul. Allah di Bible itu. Ya, makanya ada surah Al-Ikhlas. Dan mereka itu baru punya Bible, jangan lupa tahun 867 Masehi yang berbahasa Arab ya.
Jadi Kristen di Jazirah Arab itu sebelum memiliki Bible berbahasa Arab, mereka kan masih menggunakan bahasa ini ya, bahasa Aram. Sejauh pembelajaran Alfi nih. Begitu. Mereka udah jauh dari bahasa Yunani, Kristen Arab itu menggunakan bahasa Aramaik mereka. Pesita. Jadi gitu ya teman-teman ya, bahwasannya hal-hal yang mereka lakukan demi untuk bisa menyebarkan gospel ke seluruh makhluk adalah apa yang disebut sebagai inkulturasi, sinkretisme gitu, mohon maaf, itu sinkretisme. Dengan adanya dalil di 1 Korintus 9 butir 19 sampai 23, bagaimana Paulus memang sengaja menjadi orang Yahudi supaya bisa memenangkan orang Yahudi. Paulus menyamar seperti ahli Torah supaya dia bisa memenangkan orang-orang ahli Torah juga. Paulus pun sama, ikut menjadi orang-orang yang bukan ahli Torah, orang-orang kafir, orang-orang non-Yahudi, biar bisa memenangkan orang-orang non-Yahudi. Agar apa? Agar hal yang disebut sebagai evangelion atau kabar baik yang diada-adakan oleh Paulus ini bisa disebarkan olehnya. Halo, Pak. Ya, Pendeta Yakob Sulistyo, selamat malam, Pak. ya selamat malam Pak Endi. Pak, aku mau nanya, Pak. Ini mengenai penggunaan kata Allah ini termasuk Kristen Arab juga lo pakai, Pak. Gimana komentar Pak Pendeta Yakob Sulistyo? Ya, Kristen Arab itu karena terkontaminasi dengan agama suku Pak Andi. Terus? Jadi Kristen Arab itu mengambil dari satu di antara 350 sesembahannya suku Quraisy. Tapi saya lihat Kristen Arab ini, Pak, menerjemah itu hilang perwajahan bahasa Yunaninya hilang, tenggelam dengan ke Arab-Arabannya. Gimana pendapat Pak Pendeta? Ya, itu karena yang disebut dengan istilah kontekstual, tapi sebetulnya kan tidak bisa kontekstual, itu kan sama saja dengan istilahnya mengkristenkan gitu. Padahal nama kan tidak bisa diubah. Iya, nama ya Pak Pendeta ya. Nama-nama. Terus menjadi viral loh, Pak Pendeta, menjadi viral loh bahwa Kristen Indonesia itu sampai kapanpun yang ngos-ngosan emosi kalah debat sama Muslim kalau masih mempergunakan kata Allah. Bagaimana pendapat Pak Pendeta? Ya memang, karena di dalam kitabnya berbahasa Ibrani nggak ada kata Allah. Jadi itu dipaksakan. Kalau istilah yang saya sampaikan itu pemerkosaan terhadap nama. Oke. Kalau misalnya Yohanes 1, Pak, Yohanes 1 diterjemahin tanpa ada kata Allah, benarnya yang mana Pak Pendeta? Yohanes 1 ayat 1. Iya. Bentar, saya lihat. In harkein hologos itu loh. Saya soalnya tidak mengacu ke Yunani, Pak Andi. Oh ini Aramaik. Ibrani. Oh Ibrani. Jadi kalau Ibrani kan Beresit, Haya, Hadafar, Hadafar, Haya, Im, Ha Elohim, Wa Elohim, Haya, Hadafar. Terjemahnya pada mulanya ada firman. Dan firman yang ada itu bersama dengan Elohim, dan firman itu Elohim. Oke. Oh cenderung ke Ibrani yang nggak ada Yunaninya kalau Pak Pendeta ya? Saya nggak suka Yunani karena Yunani itu terjemahan juga, Pak Andi. Oh Yunani terjemahan juga? Iya. Kitab suci tidak pernah ditulis dalam bahasa Yunani. Kitab suci tertulis dalam bahasa Ibrani dan Aramaik. Jadi perjanjian baru itu, Ya. jadi perjanjian baru gimana itu Pak sebenarnya bahasa aslinya?
Ya Ibrani tetap. Oh. Makanya saya bisa membuktikan dari kitab Brit Kadasa itu kalau Nandar itu kan pakainya kan Ibrani juga tuh. Jonathan Nandar. Kalau Aldo Aramaik. Ya, memang bisa Aramaik karena Aramaik itu yang diucapkan oleh Yesua. Jadi ketika Yesua berbicara itu menggunakan bahasa Aramaik. Jadi kalau di Indonesia kira-kira bahasa Sunda atau bahasa Jawa gitu loh Pak Andi. Iya. Sedangkan bahasa Ibrani itu bahasa Indonesia gitu. Jadi menurut Pak Pendeta proses pewahyuan itu berbahasa Ibrani ya. Berbahasa Ibrani tetap. Jadi Yunani adalah terjemahan. Begitu. Terjemahan. Makanya saya bisa membuktikan kan ada video-video saya perjanjian baru dalam bahasa Yunani itu salah. Oh iya. Oke. Kan saya ada 3 itu, makanya kan ini seperti yang saya pernah sampaikan ke Pak Andi, saya membangun gereja ini justru yang menentang orang-orang Kristen. Nah, orang-orang Kristen ini nggosokin umat Islam supaya menentang juga. Oke. Ini kan aneh. Sekali-kali Pak Pendeta naik dong buat edukasi. Ya, santai aja Pak, kita bisa. Saya masih banyak kerjaan sekali Pak Andi. Oke. Karena saya kan ketua sinode, saya membawai ada 46 gereja Oke. di seluruh Indonesia dan di Amerika ada 2, Bang di Hadi, nanti Malaysia izin ada tanya yang 1. Jadi 46 gereja saya itu sibuk banget. ikut denoman. Pak Pendeta udah balik Dan saya udah balik Ambarawa atau udah masih di Jakarta? sudah di Ambarawa Pak Andi. Oke. Justru saya katakan nanti kalau ada orang Islam yang kegosok-gosok orang Kristen untuk menentang, malah saya ingin menghadirkan Pak Andi ini. Insya Allah kami akan tim nanti udah janji kan sama Pak Pendeta kita ke Ambarawa begitu. Iya, yang menentang itu justru orang Kristen Pak Andi. Tapi orang Kristennya itu nggosokin orang Islam supaya menentang gitu. Pada kesimpulannya sebelum ditutup Pak Pendeta, intinya adalah tidak ada akar kata Allah di dalam original text Bible, dan terjemahan kalau ada itu menurut Anda salah ya. Mereka seringkali menggunakan katanya itu elah. Elah itu katanya derivat dari Allah, itu keliru. Elah itu sama dengan Elohim. Itu bahasa Aramaik. Bagaimana dengan kata Tuhan huruf besar semua, T-nya saja huruf besar? Bagaimana itu Pak Pendeta? Itu kan ngawur. Nggak ada orang berdoa ya Tuhan huruf besar, kan nggak ada Pak Andi. Oke. Itu hanya karang-karangannya LAI saja. Termasuk Allah huruf besar juga semua itu Pak? Ada huruf Allah huruf besar semua, sama Tuhan huruf besar semua. Kalau yang di perjanjian lama itu berasal dari nama Yahweh. Sedangkan Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar, dan Allah hanya A-nya saja yang huruf besar. Yang di perjanjian lama itu dari Elohim atau Tuhan kalau diterjemahkan. Tapi di perjanjian baru Tuhan T-nya saja yang huruf besar dan Allah A-nya saja yang huruf besar. Itu ada yang dari Yahweh, ada yang dari Elohim gitu. Apa ini nggak membingungkan? Apa ini nggak membingungkan jemaat? Ya membingungkan, makanya saya kan meluruskan, maka saya yang diserang sana sini sama orang-orang Kristen sendiri Pak Andi. Ya namanya Bapak akademik ya, tetap sabar aja Pak ya. Ya itu aja dulu, makasih Pak Pendeta. Makasih. Ya, terima kasih Pak Andi, selamat malam. Ya, selamat malam teman-teman. Iya Pak Pendeta, makasih. Iya. Tuh DLP, pendapatmu gimana? Itu Pendeta Yakub Sulistyo. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang dipaparkan oleh Pak Pendeta tadi itu sebenarnya ada dasarnya teman-teman ya, bukan tidak ada dasarnya. Beliau tidak menggunakan original teks berbahasa Yunani pada New Testament, tetapi lebih menggunakan
HNT ini adalah Hebrew New Testament, di mana tadi beliau membacakan Yohanes 1:1, Bereshit haya hadafar, ya, hayah im ha Elohim, wa Elohim haya hadafar. Jadi memang Yesus yang statusnya adalah dafar ini udah benar, dan menggunakan kata Elohim sebenarnya udah benar. Posisi Pak Sulistyo ini sebenarnya udah benar teman-teman. Namun dikarenakan teman-teman Kristen di Indonesia telah sering menggunakan Bible terjemahannya LAI, oleh karenanya beliau banyak sekali ditentang. Kita doakan saja semoga apa yang disiarkan oleh beliau mengenai harusnya kembali Bible ini ke bahasa aslinya, yaitu Ibrani dan Aramaik, semoga beliau diperlancar ya teman-teman ya, dipermudahkan apa yang tengah beliau usahakan. Dari Alfi itu aja Daeng, silakan. Oh iya, masih bisa Alfi sambung sedikit lagi. Daeng pengen nelpon satu orang lagi teman-teman. Jadi adanya Bible berbahasa Yunani ini sebenarnya adalah apa yang kemudian dihadirkan oleh oknum-oknum yang sampai sekarang di dalam literasi kekatolikan itu, di literasi kekristenan itu, penulisnya itu tidak jelas siapa. Gitu teman-teman. Bible yang berbahasa Yunani itu di dalam literasi kekristenan pun dikatakan penulis itu sampai sekarang masih tidak jelas gitu. Karena Yeshua Hamasyah atau Isa Mesiha itu sama sekali di zamannya tidak pernah memerintah untuk menuliskan Bible itu sendiri dan menceritakan tentang apa-apa kisahnya mulai dari dia lahir hingga dia terangkat ke Uranon. Gitu teman-teman ya. Jadi lebih dan kurangnya apa yang dikatakan oleh Al-Quran, fawailul lillazina yaktubuna al-kitaba biaydihim summa yaquluna hadza min indillah, celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakannya itu dari Tuhan. Jadi teman-teman, ada apa yang dikatakan sebagai Injil, ngaku-ngaku memiliki Injil tetapi bentuknya buku, ini menyalahi. Ada yang ngaku-ngaku punya Torah tapi sanad rantai periwayatannya itu tidak sampai kepada Moshe Rabbeinu atau Nabi Musa alaihissalam, itu tidak sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Injil pun rantai perawinya tidak sampai kepada Yesus. Yesus tidak mengenal keempat gospel kanonik, ketiga gospel sinoptik Yesus tidak mengenalnya. Oleh karenanya, apa yang dinarasikan oleh Al-Quran mengenai celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu ngaku-ngaku kitab itu dari Tuhan, padahal ada unsur pengupayaan oleh apa yang mereka gembor-gemborkan selama ini dalam hal menyesatkan umat manusia. Tidak lain dan tidak bukan adalah apa yang diupayakan oleh iblis dalam meminta keteguhan untuk menyesatkan umat manusia. Itulah Tuhan dalam bentuk roh yang disebarkan oleh gospel-gospel kekristenan ini. Gitu ya Bang Dunia ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ternyata. Ya Bangku, gimana Bang? Terima kasih udah diizinkan. Saya tuh pengen tanya, sekedar pengen nambah wawasan. Barangkali saya dapat jawabannya di sini. Mengenai ini Bang, apa Yudas Iskariot, kan kalau di surat An-Nisa ayat 105. Afwan Bang, Afwan langsung alfikat Bang. Kita tengah membahas soal kitab suci dalam hal rekonstruksi dan validasi. Tampaknya pertanyaan Abang di luar daripada tema dan topik malam ini. Mohon maaf Abangku. Afi bukannya tidak mengizinkan Abang bertanya, tapi nggak pas ya? Gini ya, iya tidak pas Bang. Dalam ruang lingkupnya biar tidak terjadi pembajakan tema. Oke. Biar tidak terjadi pembiasan tema gitu Abangku ya. Maaf ya. Abang boleh follow guru-guru Alf yang lain di lain waktu atau setelah live ini, barangkali Abang bertemu mereka di live lagi. Boleh langsung Abang tanyakan Bang. Oke. Iya Bang. Mohon maaf Abangku ya. Izin follow ya. Iya Bang, halal Bang. Tapi yang paling merusak Pak Lukas, yang paling merusak sekarang ini saya perhatikan. Kalau bertanya seputar kitab, kalau Abang dari tadi menyimak, bisa tuh kita bahas
Mana tahu dari pertanyaan abang itu kita bisa memiliki topik yang lebih panjang lagi gitu kan ya. Ada lagi bang? Udah sih, cuma pengen nanya tentang Judas Iskariot doang, cuman lain waktu deh. Oh baik ya, siap, next time bang ya. Kembali ke tadi itu Pi, kata Allah tadi dengan teori. Oke, buat teman-teman Kristen yang ingin membantah narasi atau data dari Alpi, silakan naik ke atas ya. Terutama buat para pendeta, pastor atau biarawati yang ingin tahu tentang Bibelnya sendiri, silakan naik ke atas. Kita buka 3 SKS teman-teman ya. Oke, jangan lupa di tab-tab layar di share ulang dan diposting ulang juga teman-teman ya, biar komalnya kuat. Ya lanjut. Ya balik ke tadi tuh Pi, yang kata menggunakan kata Allah itu sebagai ilah, Eloah tadi kan, Elah. Ini kan mereka salah pahami. Karena kalau Eloah itu bisa kepada sesembahan apapun gitu. Ini tetap mengarah kepada penyesatan makna, nanti kepada penyembahan berhala juga bisa jadinya gitu. Hanya huruf besar huruf kecil ini aja kan, ini nggak ada dalam kaidah ilmunya. Ini karang-karangan aja gitu, cocok-cocokkan aja. Supaya apa? Supaya doktrin mereka bisa diterima, itunya poinnya. Itu tadi makanya kata Neripa itu sinkritisme, pencampuran, berusaha mensinkritiskan, mencampurkan. Sinkritiskan itu larinya sinkritis itu kan lari menyetarakan, mensinkronkan ya. Supaya dia bisa masuk kepada pemahaman yang sudah dipahami oleh masyarakat yang ada di Arab gitu. Yang parah emang Indonesia betul-betul mutlak, betul-betul penyesatannya terlihat jelas. Ustaz Sugi di bawah tuh. Bentar, ini ada Pipi. Selamat malam, Muslim apa Kristen? Pipi. Nggak ada suara, satu. Pipi. Ya, lanjut Pi. Nggak ada suara ini. Apa punya saya? Ada muncul. Kirain punya saya nggak ada suara. Ini Pipi nggak ada suara ya, turunin aja kalau naik nggak ada suara. Ya, jadi gitu Bang Bejo. Sebenarnya padangan dari Elohim sama kata Allah itu nggak bisa dipadankan. Karena kalau kita belajar dari segi linguistik, Allah kalau ditarik dalam ilmu nahwu itu kan berasal dari alif lam dan ilah gitu ya. Ilah yang dimasukkan alif lam ma'rifat, sementara Elohim itu berasal dari kata eluah, lalu dimasukkan yod dan mim final sebagai bentuk plural sufiksnya. Ini tidak sepadan. Ilah dan eluah oke lah, artinya sama-sama sesembahan. Namun pada saat alif lam ma'rifat itu dimasukkan, yang di dalam ilmu grammar itu berada di koridor berada di dalam koridor definite article ya, alif lam ma'rifat tadi. Sementara yod dan mem final pada kata Elohim itu tuh berada di koridor plural sufiks gitu, jamak keagungan atau yang disebut sebagai jamak litazim. Dari segi gramatikal ya, ilmu padanan kata pun linguistik, Allah dan Elohim itu tidak sepadan. Allah dan Elohim tidak sepadan. Kalau di dalam Bible bahasa Arab tadi ini kan yang pribadi Allah ini harusnya nggak Allah tapi Allah al-ilah. Nah itu nggak masalah kalau dikatakan al-ilah, karena itu hanya menyatakan tentang sesembahan. Yang mana yang ditujukan oleh Bible ini kan bukan kepada Allah, namanya kan nggak disebut di situ. Karena mereka memang nggak mengenal kata Allah kan di dalam aslinya Bible yang Ibrani kan.
Itu nggak masalah kalau di al-alilah. Alilah ini bukan Allah, hanya penyebutan tentang sang sembahan. Gini, Sana dia. mereka tuh berlindung daripada rumusan Imam Sibawai ya, bapak ilmu nahu di tanah Arab. Jadi pada saat Allah dikatakan berasal dari al-ilah, dari situlah celah mereka bisa masuk Ya. gitu. Mereka bisa mengatakan al-ilah itu sepadan dengan Allah, padahal tidak. Al-ilah itu masih berada di koridor isim ma'rifat, sementara Allah itu isim alam. Ini yang tidak bisa kita jelaskan secara instan kepada teman-teman kekristenan di Indonesia. Karena kenapa? Jangankan macam-macam isim gitu, apa itu isim nakiroh, isim ma'rifat, isim alam gitu ya, apa yang disebut sebagai noun non genitif, terus non nominatif, atau dalam koridor common noun, proper name, generic name, mereka nggak tahu sampai ke sana. Ya. Gitu. Nanti apa itu preposition, possessive pronoun, nggak ada sejarahnya. Kata proper ya, kata benda proper, nama umum, proper name gitu, itu bisa disematkan kata sifat kepemilikan atau possessive pronoun, itu nggak bisa. Yang ada itu generic name bisa, seperti guruku, presidenku, gurumu, presidenmu gitu ya. Katamu di sana itu kan adalah possessive pronoun, kata sifat kepemilikan, dan ini tidak bisa disematkan kepada proper name. Contoh dari dua kata, guru, handi misalnya. Guru itu bisa dimasukkan kata sifat kepemilikan, guruku, gurumu, guru kita, guru mereka. Sementara kata handinya nggak bisa menjadi handiku, handimu, handi kita, handi mereka, karena handi itu nama dan tidak bisa disematkan kata sifat kepemilikan. Begitu bang. Ya, betul. Kalau nggak salah lihat Alfi di bawah ada lihat Pak Denny. Mana Pak Denny? Pak Denny bisa request atau masih kena tombak akunnya? Ini Belanda. Beliau tuh salah satu kekristenan yang menyiarkan agama di TikTok dan menolak penggunaan kata Allah tuh. Ya teman-teman kekristenan, ada yang mau naik? Silakan Bang Kian Santang. Itu si Goldian naikin gol. Wah, si Goldian keren tadi ngebubukin wak labu sampai lari terkencing-kencing wak labu sama si Goldian. Keren. Pendeta Abednego, si anak ajaib yang lama hilang kini muncul kembali ya. Mengobrak-abrik pertahanan atau debater Karesteng. Pendeta Abednego Simbolon. Jadi pik ya, mereka itu semuanya terutama di Indonesia ya. Saya tidak mau ke luar negeri, di Indonesia semuanya mencuri istilah-istilah Islam yang dipakai di gospel. Ya, sudah pasti. Mantap. Karena dalam bahasa Indonesia tentang penyebutan sama pencipta itu ada, ya, Sang Hyang, Sang Gusti Nu Agung itu kan dalam beberapa bahasa daerah itu ada, kayak Debata dalam bahasa Batak. Ya. Itu ada sebenarnya. Kalau mau diambil salah satunya nggak masalah pakai bahasa daerah misalnya ya. Tapi kalau secara bahasa Indonesia, bahasa Melayu, ya Duli Paduka, Sang Hyang, ya, itu larinya kepada lebih menyetarakan ke makhluk manusia juga masih. Ida Sang Hyang Widiwasa. Nggak fair kalau mereka gunakan kata Allah dalam bahasa Arab, nggak fair, karena kita punya dalam bahasa Indonesia beberapa ininya ya yang bisa disetarakan.
Oke teman-teman, Muslim barangkali ada di bawah yang pengen naik, Alfi bantu naikkan dari sini, bertanya seputaran apa yang telah kami bahas, silakan. Haji. Ya, Oten, silakan naik Ten. Bang Andi bersin. Haji. Jangan lupa teman-teman di tab-tab layarnya ya, di tab-tab layar, di share-share dan di posting ulang ya, biar komalnya hidup. Sambil nunggu waktunya tiba. Ini udah jam 22.06. Ya, silakan di tab-tab layar teman-teman dikencengin ya, biar kalian nanti ada hiburan dan ada tontonan gratis ya, tanpa mengeluarkan biaya, tapi kalian mempunyai ilmu yang aduhai. Ya, Omega, selamat malam Omega. Nih, sambil karaokean dia. Kayaknya lagi di gereja kayaknya. Omega, selamat malam bro. Bro, selamat malam bro. Bingung dia cari mic. Gue undang. Noh, Omega, dibuka mute-nya bro. Kayaknya lagi di gereja ya. Ada musik. Aku mah Alpa dan oh my god. Maklum nih, isukan ngilunya. Kayak tempatnya di share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwa. Kayaknya otak-otaknya lagi pada buka puasa di rumah bapak. Aduh tuh linu duduk terus. Besok bareng weh maklum nih. Ya boleh bareng mobil soalnya genap. Ame tuh loba mobil. Ya teman-teman, syukron jazakallahu khairan katsiran yang sudah tab-tab layar ya. Kayaknya si Omega ini dia mau ini sesuatu, turunin aja deh. Saya suka meriang kalau nggak ada hiburan tuh, nggak bisa tidur guys. Harus ada hiburan dulu. Hiburannya ya ini, karungin para oten-oten. Laknatullah. Tapi mereka ini pede ya dengan istilah-istilah Arab ya. Bahkan sekarang nama-nama mereka ke Arab-Araban ya. Kayak Sofiatul tuh, padahal dia bukan murtadin, bukan apa dia, tapi kalau debat benci dengan bahasa Arab, tapi dipakai sama mereka. Kayak mana ini ya, kocak juga mereka ini. Emangnya bahasa punya agama katanya kan gitu.
Nah, nggak mikir. Mereka nggak mikir. Kitab itu original teksnya berbahasa apa yang diturunkan oleh wahyu. Nggak mikir di situ mereka. Namanya serigala suka nyamar-nyamar ya. Sofiatur habis operasi muka baru. Enggak, itu mukanya pakai AI Bang Lumni. Muka aslinya kan kita udah punya. Itu pakai AI itu. Saya juga bisa pakai AI kayak gitu. Ya, Dirga, selamat malam Dirga. Ya Bang, selamat bergabung. Selamat bergabung. Saya selamat bergabung gitu Bang. Ya Bang, selamat bergabung Bang. Abang Muslim apa Ya. Kristen Bang? Muslim. Oh. Kenapa bergabung Bang? Kenapa sekarang turun Bang? Aduh. Udah bergabung. Saya bergabung ternyata guys. Ya teman-teman, jangan lupa di tab-tab layar di share-share ulang ya, biar komalnya kuat. Kita diskusi santuy aja guys. Ini ada yang naik, siapa ini? Bukannya dinaikin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari Salatiga ini ikut join. Dari Salatiga. Salatiga, Jawa Tengah. Oh, bukan Ya. Tritunggal ya Bang, tapi Salatiga. Muslim insya Allah. Habis Iya, pulang maksudnya tadarus. namanya bukan Tritunggal tapi Salatiga. Kenapa itu namanya Salatiga bukan Tritunggal Bang? Salatiga itu nama kota. Iya, nama kota. Kenapa nama kotanya Salatiga bukan Tritunggal gitu? Sejarahnya katanya perjalanan Sunan dulu. Jadi ada 3 tokoh perampok, 3 orang yang berbuat kesalahan, bertemu dengan wali, kemudian diberi peringatan, jadi sebuah nama Salatiga gitu, katanya begitu. Berarti yang 3 itu salah gitu? Ya, berbuat salah, perampok. Emang perampok Bang yang 3 itu benar-benar parah. Aduh, buset deh, nyambung berarti ya. Keren. Nyambung ya, Masya Allah. benar. Iya, semangat untuk untuk apologet semangat. Siap. Insya Allah kita dukung. Siap. Kita nggak bisa Masalah 3 aja seperti- sesuai sama topik bahasan ini ya. kami nggak bisa kata. berujah seperti teman-teman yang sudah pinter-pinter itu ya. Cuman seneng dengernya itu. Enggak pinter Iya, Bang. juga Bang. Enggak pinter. Kita mah cuman karena nyimak terus kita catat, kita Gitu ya. berusaha untuk olah supaya bisa untuk ikut membantu aja. Iya. Pinter sih enggak. Kalau misalnya kita naik, wah nggak bisa itu menjawab pertanyaan, menjawab menghadapi oten itu kayaknya kesulitan saya pribadi. Jauh. Apalagi misalnya disuruh buka kartu kitab saya sendiri aja masih bingung. Nggak punya bekal. Itu yang penting memang di situ Bang, Al-Qur'annya dulu. Iya benar. Karena kita dari situ mengkoreksinya. Karena kan mereka kan salah ya. Kita harus koreksi. Iya. Acuannya emang Al-Qur'an dulu. Cuman Iya Bang, kemarin kita sambil nunggu oten-oten yang ingin waras dan ingin akalnya sehat Bang. Cuma saya kemarin sempat belum dapat. silap satu momen yang dengan Edis waktu mempermasalahkan kalimat itu loh, syai'in itu loh, saya tidak bisa ngikuti karena terus kegiatan di masjid ya, jadi sampai paginya itu sampai malam tidak bisa ngikuti lagi.
itu akhirnya gimana ya, yang Edis yang di roomnya siapa ya waktu itu ya, saya lupa. Itu bahas masalah syai'in itulah. Allah di dalam Quran itu mencakup segala sesuatu. Nah itu kan nggak sampai selesai saya ikuti. Udah Bang, Edis itu nggak ada ilmu, cuma bisa bertanya doang. Sekalinya ditanya Gitu ya. bubar barisan. Cuma Habis gitu itu doang bubar ya, berarti bisanya. ya. Oh, Kalau saya dengar namanya aja udah jijik saya. gitu ya. Itu pemain lama ya Bang ya. Pemain lama yang nggak pinter-pinter. Oh gitu. Cuma gitu-gitu doang. Pertanyaan satu bisa 20 jam tuh. Terus aja muter di situ. Gitu ya. Iya. Iya, berdoa aja moga-moga yang kayak gitu Siap. nanti juga mendapat hidayah. Amin. Siapa Ya Allah, tahu ya Alamin. seperti Umar dulu ya, begitu memusuhinya Islam, akhirnya menjadi pembela yang kuat kan, boleh jadi seperti itu. Ya, betul. Setuju. Nggih, izin turun nggih. Terima Nggih, kasih. nggih. Sudah nggih. Assalamualaikum Somo-somo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman Oten, teman-teman Karesteng yang ingin belajar tentang Bible ya, terutama buat para pendeta, biarawati atau pastor yang ingin tahu tentang kitab Bible ya, kitab yang dianggap suci buat kalian, silahkan naik ke atas ya. Silahkan naik ke atas, kita ngobrol santai aja. Jangan ada hujatan, jangan ada kebencian ataupun caci maki ya. Kita di sini mengedukasi biar banyak ya teman-teman Kristen yang mualaf ya. Dengan kehadiran kalian naik ke atas diskusi pasti bakal ada yang mualaf ya. Saya jamin itu ya. Kok dibocorin rahasianya? Keceplosan guys. Ya buat teman-teman yang di Panglima Apologet Islam juga, Masya Allah, jejak Allah, kalian kasiron, Iwan Wijaya, Ida Parida, ada siapa lagi ya, semuanya ya guys, mantap, keren. Yuk naikin OT-nya Alpi. Dari tadi nih bongkar-bongkar perangkas siapa tamu live nggak ada kelihatan nih nama-nama yang Kristenable. Yang Kristen ngaku Kristen yang paham Bible-nya lah, kita naik lah. Kalau yang nggak paham Bible pasti mualaf. Yang nggak paham pun nggak apa-apa lah, asal naik lah. Sah bandar. Baru nih Muslim ini. Halo Bang Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Abang Da, semoga sehat-sehat semua Abang Daku. Abang Da Kian Santang izin follow ya. Ya siap. Kalau saya bukan Abang Da, Adinda saya. Oh iya, oke. Adinda Kian Santang izin follow nih. Tetap semangat Abang Da semua. Ini sedikit masukan Abang Daku untuk apologet Kristen. Dia kan sering tuh mengait-ngaitkan ya seperti roh dengan ruh. Nah, di dalam surat Maryam ayat 71 saya lupa tuh. Jadi mereka mengkaitkan antara ruh dengan rohnya yang ada di Yesus ini tadi. Jadi kayaknya seolah-olah Kristen dengan Islam itu bisa sejalan gitu kan. Jadi harapan terbesar saya ya, kami ini orang kampung nggak juga paham dengan, nggak cukup lah dengan satu keilmuan. Jadi Abang Da semua saya harap bisa ngasih paham agar jangan terkait lah, betul-betul terpisah antara Kristen dengan Islam ini kan. Cuma itu aja Abang Daku. Ya, Sehat-sehat dan sukses selalu semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho apa yang sampean perbuat semuanya. Mohon izin Abang Da diturunkan untuk kasih kesempatan bagi kawan-kawan yang mau naik. Baik, Masya Allah, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman Oten, silakan naik ke atas ya, biar banyak yang mualaf ya. Apalagi Edis ya, kalau habis si Edis diskusi atau debat,
pasti akan ada yang mualaf, masya Allah. Karena mereka makin tahu, oh ternyata Kalesteng ini seperti ini ya. Jangan lupa di tab-tab layar dan di share ulang ya, biar kuat komalnya ya. Oke. Udah pernah terdeteksi yang murtadin nggak nih Kang ya? Kok selama ini kok yang mualaf aja yang banyak ya? Ada kemarin baru ada yang murtad. Si Al-KTP balik lagi ke Kalesteng. Alah, itu mah Kristeng. Cuma nyari koin doang kalau itu. Itu ada detruk nggak berani naik. Rokok habis belum ada yang ngirim. Ya siap, Mbak Iwan, Ida Parida, Desmi Adita, masya Allah, syukron. Lebaran berapa hari lagi guys? Iya ya, berapa hari ya? 16. Belum kebeli baju lebaran. Rokok habis oi, beak. Tinggal 8 batang deh. Duit kemari beak pakai berobat. Ya di tab-tab layar di gaspol terus teman-teman, masya Allah, syukran. Samsudin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini baru keren nih, tab-tab layarnya kenceng nih. Ayo Ten, naik Ten, sini Ten. Kalau belum ada lawakan debat sama Oten, meriang. Paman kemana bang? Ada, bentar lagi naik. Bang Alumni besok ketemu di Bang Handi aja, biar nanti Bang Alumni ke mobil saya, satu mobil aja. Pahmi. Pahmi. Dari mana Pahmi? Ini FH Pahmi ini kan. Selok. Ya, nanti di Selok besok jam 4:30. Ini siapa Pahmi ini? Muslim. Pahmi. Pahmi Muslim Kristen. Pahmi. Woi, kabur. Bunda Ike, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya keren, oi. Bunda Ike. Masih mode ini nih. Soundcard karaokean. Iya. Iya. Masuk. Dicabut, iya. Oh, sorry. Bentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat semuanya. Alhamdulillah saya. Iya, mudah-mudahan ya bisa datang di Ternate sesuai dengan janji kemarin. Insya Allah nanti habis lebaran sama Gurunda. Iya. Oke, makasih. Lanjut. Tapi nunggu THR ya Bunda Ike. Siap, insya Allah. Canda. Enggak, kalau sesama keluarga Muslim tidak ada bercanda, insya Allah. Mantap, syukran. Sunku begini, kayak lanjut Bangkian Santang. Itu ehonya terlalu tinggi Bunda. Iya.
123 321 123 321. Nah, sekarang udah normal. Bagus, mantap. Oke. Siap. Komandan lanjut. Ada Komandan. Uniriva ya di sini. Komandan Batang Lion. Iyalah Batang toh. Masa bunga. Ini ada siapa ini? Jenny Boy. Jenny Boy. Boy, Selamat malam. Boy. Jenny Boy. Apa kabar Jenny Boy? Nggak ada mic-nya Jenny Boy. Nggak ada bunyi suaranya. Jenny Boy, dari mana? Udah di atas Jenny Boy. Mau nongkrong doang kali, di bawah aja. Bunda Ike sehat ya, Bunda Ike ya. Uniripa nggak tahu nih, udah Alhamdulillah berangkat tuh. sehat. Iya itu mungkin Bunda Ike masih di Jakarta atau udah pulang? sudah di Ternate. Oh iya. Aku open camp ya biar kita aku ganti perangkat makanya jadi bingung sendiri. lanjut dulu. Wih, mantap udah ganti perangkat. Itu pakai soundcard apa sih, Bori? Apa ini? Aku nggak ngerti, cuma dipasangin sama mantan pacar. Suami. Ya. Lanjut Bantian, aku mau Siap. buka camp tapi aku nggak tahu nih mau tekan di mana nih. Mau kemana Bu Ika? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyalakan kamera Tuh, ya. dinyalakan aja, udah akan udah. Astaga. Sorry. Udah nyampe aja Ternate, nggak ngomong-ngomong dulu. Aku udah WA. Padahal rencana mau ngikut. Oh. Kok ketutup lagi? Gimana ya? Rencana ikut dong mari. Ya semoga ada waktu lah nanti pada kita ke Ternate gitu ya. Nanti pengukuhan ya. Ya Di insya Allah. Maluku Utara. Ya. Iya. Kok ke Maluku Siap. Utara itu ke ini kemana dulu ininya? Bandaranya kemana dulu? Kalau dari Jakarta apa? Enggak, kita nggak dari Langsung Jakarta. ada. Kita dari Makassar. Oh dari Makassar. Kalau Makassar langsung. Ya bandaranya apa namanya? Kemana-mana. Bandara Sultan Babula, Ternate. Oh ada bandaranya langsung ya? Iya, langsung di Ternate. Mantap lah kalau begitu. Siap. Nanti kita atur ya schedule-nya. Insya Allah. Yang penting sehat-sehat. Sudah pulang ke ini? Sudah masih di Jakarta atau sudah di Masih. Makassar? Oh iya. Rencana besok mau ketemu satu toko ini, tapi saya belum tahu namanya ya, belum dikasih tahu dulu. Siapa tahu karena beliau masih luar kota. Insya Allah besok ada pulang, jadi besok teman-teman. Bang Andi sama Bang Kiang Santang, maaf ya malam itu aku karena kan sudah terlalu akrab dengan suara-suaranya. Jadi pas ketemu aku langsung akrab aja. Ya memang harus akrab Bunda. Yang penting kan kita lebih menghormati lah yang lebih senior begitu. Itu sih intinya. Iya, nggak apa-apa kan kita udah saudara lah. Iya, saya memangnya apa ya kalau sudah ketemu gitu, alhamdulillah ya seperti saudara memang. Jadi pas pulang berpikir ih tadi kok kayak aku so akrab ya saya. Padahal memang. Aduh. Oh.
lanjut Bang Kian Santang. Bang Handi kok diam? Bang Handi sekarang pendiam. Bang Andi lagi siarin YouTube. Bentar. Bang Andi dipanggil bang sama Bunda Ike. Iya. Oh, lagi sibuk YouTube. Ya maklum lah Bunda, harus ada YouTube juga gitu. Kalau di sini ada hotelnya ya balik ke sini live-nya. Iya, kayaknya lagi sepi Oten nih, tidur. Mereka frustasi Bun karena diperhatikan tiap hari setiap ada debat pasti ujungnya akan ada yang mualaf, jadi kebingungan mereka, ketakutan. Iyalah, pasti kan harus, kalau memang seperti itu kan pasti ada yang ketakutan, dilarang juga masuk ke komal-komal kita ya. Ya masalahnya pasti akan selalu ada yang mualaf, bukan yang murtad ya, tapi yang mualaf kebalik. Makanya mereka panik sekali. Yang paling benci dia yang mualaf. Alhamdulillah toh. Semoga kita mendapat berkah di bulan suci Ramadan nih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oh aku mana ya videonya, gamenya hilang. Tinggal dinyalain aja camnya Bun itu. Tapi nggak ada gambarnya di sini, aku pusing. Ada Bun. Ntar aku tanya anak. Soalnya aku nih gaptek, cuman tahu pakai aja. Loh, kan ada Uniripa di sana. Nggak ada. Unirifa di gedung sebelah. Oh. Berseberangan sih. Aku di rumah, Uni di tempat usaha. Iya. Iya, pelan-pelan nanti aku coba lihat di mana tempatnya. Soalnya perangkat baru jadi. Di HP kalau kamera di HP, tinggal dinyalain aja di HP ini saya undang. Nyalain kamera. Nyalain kameranya itu. Oh iya. Oh. Di HP Bu. Simpan ya. Oh iya, siap. Ya, simpan dulu. Siap. Simpan dulu baru. Ya, baru tampil dia. Oke. Nah, Udah. Masya Allah, awet muda ini Bunda Ike ini. Wallah, awet muda. Ya, padahal baru 30 Pengaruh tahun. ini. Pengaruh filter. Aku suka rambutnya itu loh. Seandainya aduh, Itu palsu. Aslinya gundul aslinya palsu. kalau aku asli nggak apa-apa kan kelihatan, soalnya sudah di bukan dihitami. Kalau dihitamin kan ya nggak bisa toh. Itu kan diputin. Iya, ikutin. Aku mau kembali ke HP aja, cuman aku takut cabut-cabut apa nanti. Itu perangkatnya bagus tuh, mic kondensornya bagus sama kayak yang punya Bang Handi ya, Bang Handi itu. Itu Nggak mic ngerti dinamik. lagi. Mic dinamik itu. Kalau yang punya saya ini kondensor. Keren itu. Cuman dipasangin sama bapaknya anak-anak, jadi aku nggak ngerti, pokoknya aku pakai aja.
Bagus, keren. Suaranya tinggal ditambahin bassnya. Bassnya dia Oh, jam 3 tuh, bassnya. coba diputar ke jam 3 bassnya. 1 2 3 3 2 1. Ya. Tribalnya Ini ya? kecilin di jam 12. Treble-nya 1 2 3 3 2 1. Cek cek. Ehonya Siap. kecilin. Ehonya di jam 9. Ehonya 1 2 3. Nah, Ini udah di ini jam keren. 9 dia masih. Udah Enggak, ya? udah mantap. Mantap ini. Oke, thanks. Kang Satria, Alfi izin Soalnya ke tadi- Bang Keser dulu ya. Ya, Bentar ya. Bunda Ike izin dulu ya. Assalamualaikum. Siap, siap, siap. Siap. Assalamualaikum. Nanti kita ke Ternate, guys. Sama Siap. Bang Handi ini. Ditunggu. Mantap nih. Sama Ustadz Alif. Ketemu unik. Si Uni Rifa udah lama kan dari apa? September ya? September. Aku bungkus dia dari September. Dibawa ke Ternate. Alhamdulillah betah Uniripa di sana. Aku nyimak dulu masih nguli. Naik sini. Tuh Ustadz Alif tuh mau ikut ke Ternate tuh, ketua kita tuh. Tad nih ada Bunda Ike Tad. Kalau nggak mau naik nanti jangan di aku di sana Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, salam kenal. Pastinya sudah aku kenal sih, cuma karena baru pertama kali aja. Aku masih ngulik, Kang. Ya, nggak apa-apa. Goldian, lu besok mau ikut nggak? Gua udah nelpon si Julius tuh. Gak usah ikut deh, ngolokeun. Ustadz Alif jangan dikasih THR Bun. Iya, Ustadz Alif walaupun belum ketemu tapi kan udah nggak asing lagi di telinga, Iya. di mata. Jangan dikasih soalnya belum ketemu. Iya, iya. Pas Nggak usah. pas nanti ketemu kan, pas hari itu kan pasti ketemu tuh. Iya. Oh iya ya. Ustadz Alif besok acara yasinan ya di tempat Ustadz Alif. Ya, mau tasyakuran aja. Tasyakuran Insyaallah. 4 bulan istri. Iya, aku bingung. Jangan ada yang ngasih THR. Ini aja bingung mau ngasih ke siapa ini yang ada. Duh. Maksud. Goldian. Itu Goldian bilang di aku dikasih dong. Kan udah Jangan. ketemu. Goldian udah dapat banyak. Waduh. Ada yang tanya, kata Bunda udah punya pacar. Wow, lah. Nanti aku tanya cucuku ya, udah punya pacar belum? Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah di Ternate, Bunda. Iya, udah di Masya Ternate. Allah. Iya. Uni kapan diusir, Bunda? Jangan lah. Enggak bercanda. Oh iya iya. Iya. Nanti datang ke Ternate toh, insya Allah. Enggak, kalau Goldian enggak. Kang, besok acara apa? Dateng. Tanya aja Julius. Udah, gue besok ada buka bersama sama anak-anak jalanan sama Julius. Ya udah, nggak usah ikut. Kalau Jumat nggak bisa. Ya. Bunda cantik, suaranya renyah banget. Iya, apalagi ketemu langsung tuh, masya Allah, cantik. Tanpa filter aja cantik. Ketemu langsung Tapi semakin apa sulit, namanya? Cantik karena Lupa suka kemarin ketawa tuh sih.
3 hektar apa 7 hektar tanah Bun? Lupa saya kemarin itu nyata. 7 ya? Oh iya. Iya. Mantap. Nanti kalau ke sini langsung kita survei kan. Iya, langsung survei. Saya bawa ini ya, langsung bawa arsitekturnya. Iya. Kebetulan kan gubernur baru kita di sini, insya Allah pembangunan mulai jalan Iya, di ibu tapi kota provinsi. pesan Akang yang kemarin buat di kantor-kantor pengadaan, semua pengadaan ya, Bu? Siap. Insya Allah, amin. Pengadaan lelaki tampan Akang aja. Jangan Bang Handi. Iya. Wala, ini nih ada yang tanya, kata Bunda umur 35, ya ampun. 35 seandainya masih 35 ya. Sisanya 35 itu sisanya. Bunda malah umurnya masih kelihatan 25, nggak 35 lagi. Ya ampun. Umurku kan tanggal 15 Maret besok lusa nih, tanggal hari Sabtu ya, mau 55. Tapi seperti aku bilang kemarin, rasanya 55 bagi 2 berapa ya? 27,5. Ini ada Al-Kabirun Petra. Sorry, salah. Petra. Ya. Host, ada tamu itu, host bisa. Host. Makasih ya udah dikatakan Al-Kafirun. Iya. Iya. Jadi kami ini adalah anak-anak terang. Nah, seperti Yesus dikatakan Yesus, aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Nah, kami mengikuti Kristus itu sendiri. Jadi kami adalah anak-anak terang. Maaf, kami bukan adalah anak-anak kafirun, tetapi kami adalah anak-anak terang. Sorry ya. Coba, Pet, kata Yesus, jualah seluruh hartamu lalu ikutlah denganku. Udah dijualin belum? Lalu bagikan kepada si miskin. Katanya ikut Yesus. Terus maksud daripada ayat itu apa? Ya, hartanya dijual semua, bagikan kepada si miskin, baru ikut Yesus. Oh gitu. Maksudnya jual harta rohani? Nggak bisa. Oke, terjawab ya. Kalau dikatakan kami al-kafirun, sorry ya. Kami adalah anak-anak terang. Maksudnya gimana? Oh, lagi bingung surat Al-Kafirun. Tadi host ini mengatakan tadi ada al-kafirun katanya. Nah, kami ini adalah anak-anak terang yang telah ditebus oleh Kristus dari kematiannya di kayu salib dengan darah yang mahal. Kalau Allah ada enggak? Kalau perbuatan Allah itu ada. Darah yang mahal itu seliter berapa itu darahnya? Nah, darah yang mahal itu tak bisa dibeli loh. Kalau Allah mahal masih bisa dibeli loh. Seberapa mahal juga? Iya. Bisa dibeli loh. Tidak bisa. Lu bilangnya salah, jangan darah yang mahal, darah yang tidak bisa dibeli gitu dong. Dengan darah yang mahal. Kalau mahal yang masih tak bisa dibeli. ternilai baru nggak bisa dibeli. Tak bisa dibeli dengan rupiahmu. Nah, kematian Kristus itu adalah kematian untuk semua orang oleh karena dosa kita. Lu seneng banget sih. Seneng banget matiin anak orang, dijadiin berkat kayak gitu. Kok matiin anak orang? Ya itu Tuhan sendiri mati untuk kita loh. Waduh. Nah, di zaman era sekarang ini, Pet, di zaman era sekarang ini, yuk ngenalin Kristen bahwa punya Tuhan mati untuk menebus dosa. Gue yakin nggak ada yang mau itu jualan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak dipaksa. Nggak dipaksa. Nggak seperti kata Muhammad, kalau tidak percaya dengan Allah akan dipenggal. Lah itu kata Yesus malah.
baptislah. jadi Petra bisa nggak sih diskusi sampai ada ketawa-ketawa kayak gitu? Santai aja, jangan ketawa-ketawa kayak gitu. benar kan kalau tidak percaya dengan Allah, benar nggak? Ya kalau nggak percaya dengan Allah, kenapa lu tulis di Bible lu pakai? Nangis kan, langsung nangis. Harus dipenggal, iya, gitu ajaranmu. Kamu nggak percaya, tapi kenapa lu pakai tulis? Lanjut, Ustaz. Jadi di dalam Quranmu Ajaran Anda sendiri yang tidak percaya harus dihukum. Itu kitabmu yang bilang. Kalau tidak percaya dengan Allah, ya harus dipenggal. Di mana coba, di mana? Allah seperti apa itu? Di mana itu Petra harus dipenggal? Kayaknya nggak ada di perintahnya. Ada. Di mana tertulis? Iya kan? Di mana tertulis begitu? Jangan atau dulu. Di mana tertulis begitu loh? Kalau diskusi itu, Petra, kalau diskusi itu bawa data, jangan asal ngomong. Di mana tertulis tidak percaya Allah itu dipenggal? Di mana tertulis? Ayo, tertulis di mana itu? Nggak ada itu. Di mana? Ayo. Ya kamu yang menuduh kok. Gimana sih ini orang diskusi begini? Itu kau yang menuduh itu loh, kau yang buktikan. Kalau nggak ada data terus ngeyel dan ketawa-ketawa, turunin aja, nggak ada ilmu. Itu apa nggak benar? Nggak benar lah. Gini Petra, tadi kau bilang kan kau anak terang. Itu apa sih yang membuat kau itu layak dikatakan anak terang? Apa yang kau buat sehingga kau layak dikatakan anak terang? Nah, kamu kan yang mengklaim, bro, kami yang mengklaim, mestinya kamu yang buktikan, gitu. Diskusi kayak begitu. Ini kenapa demikian ini ya? Makanya kenapa demikian ini? Karena kebanyakan makan babi, makan haram, tidak terkontrol. Yang penting bunyi, menista, gitu ya. Yang penting bunyi menista, gitu ya. Mempergunakan kata Allah, tapi Allah dihujat. Ini kan geblak namanya ini orang-orang Kristen kayak dia nih. Geblaknya di mana begitu? Di Bible-nya berjubel kata Allah, tapi dia nggak suka. Dipakai tapi nggak suka gitu loh. Nah, menurut Anda semua ini orang ini kayak begini ya, masih wajar nggak sih ada di Republik tercinta ini? Ya kalau menurut saya orang kayak gini dibuang aja ke Burundi, nggak ada gunanya hidup, ngotorin negeri ini gitu. Toleransinya udah nggak ada, nilai atau isi kepalanya hanya kebencian terhadap umat Islam. Tapi persoalannya istilah-istilah Islam dipakai. Mestinya konsisten dong. Aku nggak suka Islam. Aku nggak suka yang menciptakan alam semesta yang namanya Allah. Aku nggak suka. Ya jangan dipakai nama itu. Yang kedua, keluar dari Republik ini. Karena Republik ini gitu ya, ada karena dirahmati oleh Allah. Republik ini merdeka karena rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bukan Tuhanmu yang merahmati Republik ini sehingga Republik ini merdeka. Tapi sembahannya umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Republik ini sehingga Republik ini merdeka. Nah kalau kau nggak suka itu, ya keluar. Tapi kamu masih hidup dengan nyaman di sini. Ya, di mana-mana kau berada di mayoritas Islam pasti kau nyaman. Tapi isi kepalamu kebencian terhadap Islam. Nah, yang kalau boleh berkesimpulan, manusia kayak lu itu lebih berharga daripada guguk, daripada lu. Bener. Guguk masih bisa dikendalikan, dan dia masih bisa berterima kasih kepada Tuhannya yang merawat dia. Lu udah dikasih bumi dan air di Republik ini. Kamu bisa berdagang, kamu bisa kerja, bahkan kamu bisa jadi PNS. Tapi kamu tidak pernah merasa berterima kasih karena repot Bang Andi guys. Waduh, ada yang nombak. Oh ya, dari tadi saya pelan ya, nggak ada volumenya di sini. Waduh, pelan sekali. Selalu ya, lupa. Petra siapa itu selalu gitu, naik setting report. Sekarang kedengeran ya? Tadi lupa nggak di off? Kedengeran, aman. Cuman suaranya agak lebih ini ya, suara lipunya agak lebih pelan, soft.
lupa tadi volumenya nggak dihidupkan. Naik lagi Bang Andi, ganti akun. Nggak bisa diskusi baik-baik sama Oten si Petruk. Dari dulu kalau si Petra kayak gitu. Dia ngoceh cuman bawa kata-kata, nggak ada ininya, penjelasannya, maknanya apa nggak ada, suara doang. Ya buat teman-teman Kristen ya, terutama buat para pendeta, pastor atau biarawati juga nggak apa-apa deh. Kalau ada yang ingin belajar tentang gospel atau gosok pelan-pelan, silakan naik ke atas.